Selamat pagi semuanya, bertemu lagi dalam mata kuliah kita yakni Statistika dan Pengolahan Data Perikanan bersama saya, Yvonne Restika Gretakaya. Apa yang kita pelajari hari ini? Yang pertama, kita akan belajar mengenai persamaan regresi linear sederhana. Kemudian yang kedua mengenai koefisien korelasi. Dan yang ketiga mengenai koefisien determinasi. Dalam penggunaan statistika, mengolah data penelitian berpengaruh terhadap tingkat analisis hasil penelitian. Penelitian-penelitian yang menggunakan perhitungan statistika akan menghasilkan data yang mendekati benar jika memperhatikan tata cara analisis data yang digunakan. Dalam memprediksi dan mengukur nilai dari pengaruh satu variabel terhadap variabel lain dapat menggunakan uji regresi. Analisis uji regresi merupakan satu kajian dari hubungan antara satu variabel, yaitu variabel yang diterangkan, dengan satu atau lebih variabel, yaitu variabel yang menerangkan. Apabila variabel bebasnya hanya satu, maka analisis regresinya disebut dengan regresi sederhana. Namun, apabila variabel bebasnya lebih dari satu, maka analisis regresinya dikenal dengan regresi linear berganda. Kenapa dikatakan berganda? Karena terdapat beberapa variabel bebas yang mempengaruhi variabel tidak bebas. Analisis uji regresi banyak dilakukan dalam perhitungan hasil-hasil penelitian, di mana hasil penelitian ini dengan menggunakan regresi akan dimuat dalam kesimpulan bahwa penelitian ini akan menentukan apakah yang dilakukan berhasil atau tidak, sehingga hasil dari analisis uji regresi dapat berupa satu persamaan regresi, di mana persamaan regresi ini merupakan satu fungsi prediksi variabel yang mempengaruhi variabel lain. Kita akan masuk pada materi yang pertama, yakni persamaan regresi linear sederhana. Di sini sudah tersaji satu ilustrasi mengenai garis regresi linear, di mana persamaan regresi linear sederhana merupakan satu model persamaan yang menggambarkan hubungan satu variabel bebas atau X dengan satu variabel tidak bebas atau Y, yang biasanya digambarkan dengan garis lurus, seperti yang kita lihat pada tabel di bawah di berikut ini. Di mana persamaan regresi linear sederhana secara matematis diekspresikan oleh Y sama dengan konstanta ditambah dengan regresi di mana dikali dengan variabel bebas atau prediktor. Nah, bagaimana cara kita menentukan nilai konstanta A dan B? Yang pertama, untuk menentukan nilai konstanta intercept, kita dapat hitung menggunakan rumus yakni total keseluruhan dari variabel Y dikalikan dengan total keseluruhan dari variabel X yang dikuadratkan, dikurangi dengan perkalian dari total keseluruhan nilai X dikalikan dengan total keseluruhan X dikali Y. Kita bagi dengan N, yakni total keseluruhan responden, dikalikan dengan total keseluruhan dari nilai X dipangkatkan 2, dan kita kurangi dengan total nilai X yang dipangkatkan 2. Kemudian, bagaimana dengan nilai dari konstanta slope? Kita dapat hitung dengan menggunakan rumus yakni total dari responden atau N dikalikan dengan total keseluruhan dari penjumlahan X dikalikan dengan Y. Kita kurangi dengan total penjumlahan dari X dikalikan dengan total penjumlahan dari Y dibagi dengan perkalian dari total keseluruhan responden dikalikan dengan total keseluruhan X dipangkatkan 2 dikurangi dengan total keseluruhan X yang dipangkatkan 2.
Nah, ada beberapa langkah-langkah yang harus kita lakukan sebelum kita analisis dan uji regresi linear sederhana. Adapun langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk melakukan analisis dan uji. Yang pertama yang akan kita lakukan yakni kita menentukan tujuan dari analisis regresi linear sederhana. Kemudian yang kedua, kita mengidentifikasi variabel prediktor dan variabel respons. Yakni kita identifikasi mana yang termasuk variabel X dan mana yang merupakan variabel Y. Yang ketiga, kita melakukan pengumpulan data dalam bentuk tabel. Yang keempat, kita menghitung nilai X kuadrat, Y kuadrat, nilai perkalian dari X dan Y, kemudian nilai total dari masing-masingnya. Yang kelima, kita menghitung nilai A dan B, yakni nilai slope dan intercept, sesuai dengan rumus yang sudah kita lihat tadi. Kemudian yang keenam, kita membuat model persamaan regresi. Yang ketujuh, kita melakukan prediksi terhadap variabel prediktor atau respons. Dan yang terakhir, yang kedelapan, kita lakukan uji signifikansi menggunakan uji T dan menentukan taraf signifikan. Kita akan mulai untuk perhitungan dengan menggunakan analisis regresi linear sederhana dengan ada satu contoh kasus. Di sini ada satu data penelitian tentang berat badan dari 10 mahasiswa yang diprediksi dipengaruhi oleh konsumsi jumlah kalori per hari. Nah, bagaimana cara kita menganalisis kasus ini? Kita sesuaikan dengan tahapan-tahapan yang sudah kita pelajari sebelumnya, yakni yang pertama tujuan. Apa tujuannya? Yang pertama, kita mau melihat apakah konsumsi jumlah kalori per hari mempengaruhi berat badan mahasiswa. Kemudian yang kedua, kita identifikasi mana yang masuk variabel X dan mana yang masuk variabel Y. Di sini yang masuk dalam variabel X adalah jumlah kalori per hari, sedangkan yang masuk dalam variabel Y adalah berat badan. Dan di sini sudah ada datanya dari 10 mahasiswa. Setelah kita dapatkan data tersebut, maka kita lanjut ke langkah yang berikutnya, yakni kita buat tabel untuk memudahkan kita dalam melakukan perhitungan. Jadi teman-teman nanti bisa menggunakan Microsoft Excel untuk membantu perhitungan dari jumlah X dikuadratkan, kemudian jumlah Y dikuadratkan, dan perkalian dari X dan Y. Setelah itu, teman-teman harus menjumlahkan keseluruhan hasil perhitungan dari X kuadrat, kemudian dari Y kuadrat, dan juga dari X dikalikan dengan Y. Setelah kita melakukan perhitungan, maka kita dapat langsung memasukkannya ke dalam rumus. Pertama kita hitung dulu untuk slope-nya. Kita masukkan angka-angka yang sudah kita dapatkan tadi, di mana slope-nya didapat dari 10, yakni jumlah responden, dikalikan dengan 279.294, dikurangi dengan total dari X, yakni 4.141, dikalikan dengan total Y, yakni 643. Dan hasilnya nanti dibagi dengan 10 total responden, dikalikan dengan 1.802.235, dikurangi dengan total X, yakni 4.141, dipangkatkan 2. Maka hasilnya akan kita dapatkan 0,14892, atau kita bulatkan menjadi 0,149. Ini adalah nilai dari slope-nya.
Kemudian kita cari nilai interceptnya. Nilai interceptnya kita masukkan dalam rumus yang sudah kita bahas sebelumnya, yakni 643 dikalikan dengan 1.802.235 dikurangi dengan perkalian dari 4.141 dikalikan dengan 279.294 dibagi dengan 10, yakni total responden, dikalikan dengan 1.802.235 dikurangi dengan 4.141 dipangkatkan 2. Maka hasilnya adalah 2,608. Itu adalah nilai dari interceptnya. Namun, nilai intercept dapat juga kita cari menggunakan dengan nilai rata-rata dari X dan Y. Nah, ini seperti ini rumusnya, di mana nilai interceptnya adalah pengurangan dari nilai rata-rata Y dikurangi dengan nilai slope yang sudah kita dapatkan tadi dikalikan dengan nilai rata-rata dari X. Maka akan kita dapatkan nilai interceptnya adalah 6,43, yakni nilai rata-rata dari Y, dikurangi dengan nilai slope yang sudah kita dapatkan, yakni 0,149, kita kalikan dengan nilai rata-rata dari X, yakni 414,1, maka hasilnya sama dengan nilai intercept yang sudah kita cari menggunakan rumus yang cukup rumit tadi, nilainya sama, yakni 2,608. Setelah kita mendapatkan nilai intercept dan nilai slope-nya, maka kita dapat langsung menentukan atau membuat persamaan model regresinya. Maka persamaan model regresinya yakni Y sama dengan 2,608 ditambah 0,149 dikalikan X. Maka untuk garis regresi yang dihasilkan dapat kita lihat pada grafik yang sudah ditunjukkan di sini. Maka dengan grafik ini kita dapat menentukan bahwa persamaan regresinya adalah Y sama dengan 2,608 ditambah 0,149 dikalikan dengan X. Jadi, apabila kalori sebesar 0, maka berat badan mahasiswa akan naik sebesar 2,608. Dan jika kalori mahasiswa naik sebesar 1 satuan, maka akan meningkatkan berat badan mahasiswa sebesar 0,149. Jadi itu cara membaca persamaan model regresi linear sederhana. Kita masuk ke materi selanjutnya, yakni koefisien korelasi. Untuk mengukur kekuatan hubungan antar variabel X dan variabel Y, maka dilakukan analisis korelasi yang hasilnya dinyatakan oleh satu bilangan yang dikenal dengan koefisien korelasi. Biasanya analisis regresi sering dilakukan bersama-sama dengan analisis korelasi. Ini adalah persamaannya, di mana koefisien korelasi disimbolkan dengan huruf R dengan rumus di mana total dari responden dikalikan dengan penjumlahan keseluruhan dari X dan Y dikurangi dengan perkalian dari total keseluruhan X dan total keseluruhan Y. Kemudian dibagi dengan akar dari jumlah responden dikalikan dengan total keseluruhan
X dipangkatkan 2 dan dikurangi dengan total keseluruhan X yang dipangkatkan 2, kemudian dikalikan lagi antara total responden dengan jumlah dari keseluruhan X yang dipangkatkan 2 dikurangi dengan total keseluruhan Y yang dipangkatkan 2. Maka kita masukkan hasil perhitungan yang sudah dimudahkan dengan menggunakan tabel, maka hasil dari koefisien korelasinya adalah sebesar 0,95. Sehingga nilai ini 0,95 ini memberikan arti bahwa hubungan variabel bebas atau X dengan variabel terikat atau Y adalah sangat kuat, yakni persentasinya adalah sebesar 95%. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil setelah kita lihat dari koefisien korelasi bahwa berat badan memang sangat dipengaruhi oleh konsumsi jumlah kalori per hari. Lanjut ke materi berikutnya, yakni koefisien determinasi. Koefisien determinasi dapat ditentukan dengan mengkuadratkan koefisien korelasi. Dari contoh kasus di atas, nilai koefisien korelasinya adalah 0,95, maka kita kuadratkan 0,95, maka kita akan dapat nilai koefisien determinasi adalah sebesar 0,90. Nilai ini berarti bahwa 90% variabel bebas atau X dapat menerangkan atau menjelaskan bahwa variabel tidak bebas Y, dan 10% atau sisanya dijelaskan oleh variabel lainnya. Demikian materi kita di pagi hari ini. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya untuk mata kuliah kita, yakni statistika dan pengolahan data perikanan. Terima kasih.